Dengan cara ini, dengan cara yang spesial menurut saya, tapi tidak mudah, harus dilakukan secara istiqomah, harus dipaksain. Kalau sudah nggak enak menjalani hidup dengan berbagai persoalan yang tidak baik, dengan kondisi yang nggak baik, kondisi yang tidak mengenakan, lakukan ini deh. Lakukan ini, berproses, bertahap. Nanti kalau udah bisa, nanti enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia, bahagianya tanpa batas. Jangan lupa juga bersyukur. Mau kondisinya kurang baik, persoalannya nggak enak, tetap wajib bersyukur. Kalau ngeluh, tidak akan menyelesaikan persoalan. Kalau bersyukur, nanti Allah tambah lagi nikmatnya. Mau atau mau banget? Kalau mau banget, lebih baik bersyukur, jangan ngeluh ya. Kan semuanya keren, semuanya cantik, cakep, soleh, solehah ya. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan rezeki, harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Yang belum subscribe, subscribe dulu, tekan tombol like-nya, tekan tombol loncengnya, biar dapat notifikasi kalau ada video kita yang terbaru. Jangan lupa follow Instagram sama TikTok juga ya. Sambil nonton video ini, boleh dong tulis doa terbaiknya di kolom komentar di bawah ya. Mau punya rumah, mau hutang lunas, mau punya penghasilan besar, tulis di kolom komentar apapun doanya, apapun keinginannya yang terbaik. Andai kata jutaan orang menonton video ini, terus sama-sama mengaminkan, lalu Allah ijabah, mau atau mau banget? Kalau mau banget, sambil nonton video ini, tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Yang gak kalah penting, yang mau ikut grup gratis, silakan ada di deskripsi linknya. Silakan masuk ke grup WhatsApp gratis. Yang mau ikut kelas online, langsung hubungi admin aja ya. Silakan, monggo diatur-atur. Saya berharap dalam video ini Allah memberikan kebaikan. Untuk siapa? Untuk saya khususnya. Umumnya untuk saudaraku semua yang saya cintai karena Allah. Berapapun hutangmu, apapun hajatmu, pasti beres kalau melakukannya dengan baik. Mau tahu? Jangan di skip videonya. Tonton sampai habis biar nggak gagal paham. Di video kali ini saya cuma mau bercerita. Karena saya cuma punya cerita. Saya bukan ustadz apalagi kiai. Saya hanya Om Budi, teman kalian semua yang saya punya cerita. Cerita saya bisa dibagikan untuk orang banyak. Dan mudah-mudahan harapan saya bisa diikuti, bisa diambil hikmahnya, dimaknai dengan baik dan dipahami, dijalankan semuanya beres ya. Hutangnya berapa aja nih? Banyak banget Om. Hutang ke si ini, hutang ke si itu, ke bank, ke pinjol, berapapun. Bisa nggak lunas? Bisa. Gampang. Hajatnya belum dikabul sama Allah Om. Hajatnya apa deh? Pengen ini, pengen itu. Gampang. Kata siapa? Kata Allah, bukan kata saya. Ya iyalah, karena kita mengharap kepada Allah. Allah itu kan Tuhan yang kita ibadahi. Dan Allah itu tempatnya kita meminta dan memohon. Ya, kalau kita minta sama Allah pasti dikabul. Pasti, kalau kita sudah menjalani prosesnya. Saya akan ngasih tahu, cerita ini saya alami berdasarkan pengalaman saya. Pengalaman pribadi. Nah, dengan cara ini, dengan cara yang spesial menurut saya, tapi tidak mudah, harus dilakukan secara istiqomah, harus dipaksain.
Kalau sudah nggak enak menjalani hidup dengan berbagai persoalan yang tidak baik, dengan kondisi yang nggak baik, kondisi yang tidak mengenakan, lakukan ini deh. Lakukan ini, berproses, bertahap. Nanti kalau udah bisa, nanti enak banget. Ya, nanti enak banget. Saya cerita sedikit. Pernah nggak, saudaraku semua, bapak ibu, teman-teman semua, pernah nggak, contoh nih kecil, kehilangan kunci motor deh, atau dompet yang lupa naruh di rumah, kunci motor yang lupa naruh di rumah. Kadang-kadang kan ya, begitu kita lupa, sibuk ya, bongkar ini, bongkar itu, cari di sana, cari di situ. Wah, pokoknya sibuk karena ketakutan ya. Wah, dibongkar. Yang ada apa? Capek. Kunci motornya ketemu nggak? Enggak. Dompetnya ketemu? Enggak juga. Malah jadi capek, malah jadi bingung. Nah, pernah nggak di saat kita udah bingung, udah capek nyari kunci motor, nggak ketemu-ketemu, dompet mungkin ya, atau sesuatu barang yang benar-benar dicari nggak ketemu nih. Kita udah capek, duduk nih kita. Duduk, mungkin sambil minum air putih atau minum teh atau apapun itu, sambil ngemil, ngebuat kita tenang. Kan udah capek harus tenang tuh. Capek nggak dipaksain. Kalau dipaksain tuh nggak bener gitu kan. Dengan tenang, diam, minum air putih dan sebagainya. Tiba-tiba inget, oh iya, kunci motornya di lupa masukinnya. Oh iya, ininya di lupa. Ketemu deh dengan apa? Dengan tenang, Bapak Ibu, ya. Nanti kita panjangin lagi nih. Gimana caranya biar hutangnya cepat beres? Gimana caranya biar hajatnya segera dikabul? Satu, yang pertama, tenang. Nah, untuk memperoleh tenang itu kan tidak mudah, harus dilatih. Kasih contoh lagi. Ibaratnya nih, ada kolam ikan, dalamnya 1 meter, tapi ikan dalam kolamnya itu ada lumpurnya. Ikannya ada misalnya 5 ekor yang agak besar. Nah, cara pertama, kita nggak ubek-ubek tuh, kita nggak ubek-ubek kolamnya, kita ambil saringan, penyaring ikan itu, kita langsung, kan kita kelihatan tuh ikannya, langsung serok aja. Insya Allah dari 5 mungkin 2 atau 3 itu dapat, biasanya gitu ya. Tapi coba deh Bapak Ibu lakukan, kalau misalnya umpamanya nih kolam itu kita ubek-ubek, kita turun masuk nyemplung ubek-ubek, kan kolamnya kan dalamnya lumpur tuh, pasti airnya udah nggak bening lagi kan. Yang tadinya bening jadi nggak bening. Kira-kira dengan campuran lumpur di bawah itu kan membuat semua air itu jadi keruh. Kira-kira ikannya kelihatan nggak? Pasti nggak kelihatan dong, logikanya. Karena lumpurnya sudah bercampur dengan air, sudah ke atas. Nggak kelihatan dong ikannya. Gimana mau nangkepnya? Jangan kan 5, 1 aja belum tentu dapat. Ya, makanya di saat ada kolam seperti itu ya kita tenang. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman. Ya. Nah, dengan tenang nih Bapak Ibu, kita akan lebih peka. Dengan apa? Dengan yang Allah kasih. Kita akan lebih peka. Contohnya, dengan tenang kita bisa bersyukur Allah masih nitipin apa nih sama kita. Kan dengan tenang, nggak gerusak-gerusuk, tenang, duduk diam. Ya Allah, terima kasih ya. Kondisi saya mungkin saat ini kurang baik, kurang mengenakan. Tapi Engkau masih memberikan apa deh yang Bapak Ibu saat ini miliki. Betul nggak? Kan nggak gerusak-gerusuk tuh, tenang aja, tenang deh. Kalau belum bisa tenang gimana caranya? Tarik napas yang panjang dari hidung, ya kan? Perlahan, tahan sebentar, keluarkan dari mulut perlahan. Buat senyaman mungkin sampai tenang. Setelah tenang biasanya nih, yang saya alami biasanya, itu kita jadi peka. Tambah peka lagi. Pekanya apa? Pekanya kita nangkep petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Iya nggak? Di saat tenang tuh, kita nangkep, oh iya, mungkin seperti ini. Allah tuh lagi begini-begini sama saya. Itu. Jadi dengan tenang itu, tenang tuh mahal banget Bapak Ibu. Ya, coba deh. Orang yang mungkin punya penyakit atau punya persoalan yang berat, apalagi dikatakan depresi, itu kan harus ke dokter tuh, harus konsultasi. Obatnya juga tidak murah ya. Ia pun bisa beli di apotek, itu harus perlu resep dokter. Nah, untuk biaya ke dokter jasanya kan sudah ada angka yang dikeluarkan. Pertama, kita harus ke dokter kan perlu waktu, perlu biaya ya.
Yang kedua, di saat ke dokter, kita kan harus bayar jasa dokternya, ya nggak? Mungkin angkanya harus kita beli kan, sekian jasa dokternya. Setelah itu dikasih resep. Setelah dikasih resep, kita jalan lagi tuh ke apoteknya. Oh iya, kalau ke apoteknya dekat, kalau jauh kan perlu biaya lagi, perlu waktu, perlu biaya ya. Setelah di apotek, tidak sembarangan, kita harus lihatkan surat resepnya. Terus kita ada angka juga yang dibayar karena harus menebus obatnya. Nggak serta-merta kita ke apotek beli obat penenang, nggak boleh. Harus ada disertai resep dokter, karena obat penenang itu bukan hanya mahal, tapi tidak dijual untuk bebas, untuk kalangan umum. Harus ada resep dokter yang benar-benar di bawah pengawasan dokter. Betul nggak? Jadi untuk tenang tuh nggak mudah. Ada yang harus dikeluarkan angkanya, ada yang harus dibayar. Nah, dengan tenang seperti apa Om? Biar tenang gimana sih Om? Dengan tenang kita bisa mengolah dengan apa untuk menciptakan ketenangan? Dengan tadi, tarik napas panjang, tahan sebentar, keluarkan dari mulut perlahan sampai tenang. Belum bisa juga gimana caranya? Ibadahnya kencengin, ya. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa follow Instagram sama TikTok, ya. Ibadahnya kencengin. Tingkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Ibadah sholat 5 waktunya ya, yang wajibnya ditingkatkan lagi. Tamin qobliyah badiyah. Masih belum tenang, zikirnya diperpanjang, ya. Diperpanjang, diperbanyak. Mau zikir istighfar boleh, mau bersolawat boleh, ya. Pokoknya zikir apapun, kita mengingat Allah, nanti insya Allah hatinya tenang, ya. Nanti petunjuk Allah tuh kita gampang nyerapnya. Masih belum bisa juga, udah baca Quran yang banyak, beneran. Insya Allah dengan kita baca Quran itu tenang loh, adem, karena kita baca semua perkataan Allah di situ, ya. Allah memberikan panduan gitu dalam Al-Quran, ya. Udah baca di Al-Quran. Insya Allah deh, kalau misalnya bacanya bener, insya Allah pikiran-pikiran yang kurang bagus itu nggak akan inget-inget. Kecuali kalau kita saat baca Quran masih nginget-nginget masalah, persoalan. Insya Allah dengan kita nginget-nginget persoalan, bacaan Qurannya kayaknya nggak bener tuh. Pasti ada aja salah, ya nggak? Karena kita pikiran kemana-mana. Tapi kalau kita baca Qurannya bener, insya Allah pikirannya tenang tuh. Nah, di situ baru kita berdoa, minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena hanya siapa? Hanya kita hanya bisa minta ke Allah. Tidak ada yang bisa selain Allah yang menolong kita. Bahkan ke makhluk pun kita nggak boleh, ya. Hanya ke Allah. Nah, nanti di situ Allah mengabulkan dengan cara yang apa? Dengan cara yang ya terserah Allah deh. Mungkin melalui sesama, mungkin ya gimana deh caranya, gimana Allah aja, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dengan tenang kita bisa peka dengan apa yang Allah ibaratnya apa ya, beri petunjuk pada kita gitu. Allah memberi petunjuk itu kita peka nangkepnya. Oh iya ya, begini harus begini, harus begini. Mudah-mudahan dengan teknik sederhana ini bisa membuat hati Bapak Ibu, saudaraku semua menjadi tenang. Dan semua hutang-hutangnya segera lunas. Nanti dikasih sama Allah rezeki tak terduga. Kan kita melakukan apa? Ibadah 5 waktu, qobliyah badiyah, duha, tahajud, tambahin zikir, tambahin baca Quran. Gak mungkin Allah tinggalkan kita. Yang yakin, harus yakin sama Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa menolong kita, ya. Mudah-mudahan saya berharap semua yang menjadi persoalan Bapak Ibu semua segera Allah bantu, Allah tolong. Yang punya hajat segera dikabulkan. Ia pun tidak diganti dengan yang lebih baik. Oke? Yang punya hutang segera Allah bantu untuk melunasinya. Entah itu dicicil atau sekaligus langsung lunas, terserah Allah aja. Yang penting mah lunas, ya. Yang jadi tugas kita urus urusan kita, bukan menjadi urusan kita, nggak usah dipikir, ya. Udah yang tenang aja deh. Bismillah. Niat yang ikhlas, niat yang kuat karena Allah, ya. Nanti hutangnya lunas, hajatnya segera dikabul, ya. Mudah-mudahan dalam video ini Allah memberikan kebaikan buat kita semua. Yuk, saya mengajak yang belum baik sama seperti saya, yuk kita menuju arah yang lebih baik. Yang sudah baik tambah baik lagi, kan enak, ya. Tingkatkan iman ketakwaan kepada Allah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.